Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sesuatu yang gimana? Ini namanya Bu. Aduh, Bu Hastuti ya. Iya. Nah, ini satunya siapa namanya? Intan. Mbak Intan. Ini Bu Hastuti ini dulu yang pernah podcastan di sini dan nampaknya ada sesuatu yang pengen dibagikan lagi. Nah, sekarang gimana ceritanya? Dulu kan di sini mbaknya itu di sini tuh nangis 30 kali. Emang sayang enggak, Pak? Oh, ngerti tanggung ngono ngene iki. Ini ditanggung nangis meneh. Nangis meneh. Terus nang baru guyu, nangis dadi iki sakjane iki aku malah wedi dhewe ya. Tidak ada tawa yang seperti itu. Nangis sambil guyu. Nah, sekarang dia datang lagi ke sini. Apa yang pengen dibagi? Terima kasih atas waktunya kepada Pak Bambang. Wah, syukur sekali saya bisa bertemu dengan Pak Bambang. Cerita yang 7 bulan yang lalu, September sampai Nangis sekarang lagi. berapa? 7 bulan yang lalu sudah saya ceritakan sambil menangis berdarah-darah. Waduh. Hari ini saya kembali lagi ke sini, sudah bisa merealisasikan apa yang saya inginkan pada 7 bulan yang lalu. Saya ingin sekali menceritakan cerita hidup saya kepada teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang senasib, misalnya dalam suatu buku atau dalam suatu media atau dengan apalah. Ternyata sepulang dari sini teman-teman, saya bisa menerbitkan sampai dengan hari ini bulan Juli 10 antologi dan 2 novel on proses. Maksudnya yang satu sudah terbit, yang satu baru ending. Ini ya. Iya, ini termasuk yang salah satunya antologi saya dari komunitas remaja saya. Bisa Ini dilihat. anggotanya. Oh. Ini Relawan dari- atau anggota? Ini anggota kontributor saya, Mbak Intan, dan 2 teman saya yang ada di sana juga kontributor dan pengurus. Ini isinya tentang pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Ini bagus sekali untuk teman-teman remaja. Bisa dibuka, bisa dibeli juga di Shopee, Tokopedia, Bukalapak juga bisa. Langsung kepada penulisnya bisa, pesan kepada Laditri Karya penerbitnya juga bisa. Hendi, tulisannya siapa sing Ada di dalam ada. Oh, Ini saya namakan tim Nubar Atikrana Oh, karena gitu. semuanya berasal dari satu komunitas. Biasanya kalau saya antologi kan dari Jawa Timur, dari Surabaya, dari Kalimantan, dari berbagai penjuru penulis. Lah, karena saya sudah punya ilmunya, alhamdulillah setelah saya bergabung dengan kelas menulis online sahabat disabilitas yang semua anggotanya adalah orang tua disabilitas, orang tua ABK dan teman-teman yang menderita atau penyandang disabilitas. Saya bermulanya dari itu anggotanya ada berapa? ada banyak, hampir 200-an anggota 200. yang disabilitas. Terus ada kelas khususnya yang pengen menulis, itu ada kurang lebih 15-an orang. Mereka aktif setelah ada kelasnya. Kaidah-kaidah tentang penulisan itu bagaimana, cara menulis, tanda bacanya, menulis angka itu sebaiknya bagaimana, menulis dialognya bagaimana, itu kan ada kelasnya. Ketika kelasnya sudah selesai, baru boleh bermunculan, silahkan ikut event-event. Dan salah satunya saya juga ikut event. Kalaupun ada hadiahnya cuma receh, tidak masalah, namanya juga belajar. Terus dari itu saya juga terus memberanikan diri. Kebetulan setelah itu saya yang pertama kali antologinya dari kelompok atau komunitas disabilitas. Antologi pertama saya judulnya Among Us. Terus yang kedua saya memberikan diri kepada teman-teman komunitas saya yang notabene semuanya anggota ada di kampung saya, real. Yang di kampung Anggotanya ada nyata. ada berapa Ada orang yang di 40 kampung? orang. 40. Terus yang menjadi kontributor ini ada 14. Yang satu saya ambil teman saya dari sahabat disabilitas itu. Ini yang laki-laki ini, Siapa itu? Apri Kuncoro. Maksudnya apa? Dia penulis disabilitas dari komunitas sahabat disabilitas yang penyandang disabilitas itu tadi loh. Karena kita adalah kelompok baru, mungkin belum punya nama di sana, terus saya menggandeng dia, ayo ikut di kelompok Nubar saya. Kira-kira menurut jenengan kelompok yang ada di ini mana? Cepoko ya? Mana? Musuh itu nanti akan ada sesuatu yang progresif nggak kira-kira? Ini berawal dari ketika pertanyaannya kita, dijawab sih. Kira-kira nanti akan bisa ada progresif nggak, sesuatu yang progresif? Ya kalau saya optimis saja.
dengan ini terus saya bagi-bagi buku, berasumsi atau berharap teman-teman yang punya komunitas serupa bisa bagaimana tuh caranya seperti Ratri Carla bikin buku seperti ini dibagi-bagikan kepada komunitas sejenis se-Kabupaten Boyolali. Ini pernah saya bagikan kemarin di dinas, saya serahkan bukunya ke dinas. Saya bentar. Maksudnya begini, kalau misalnya kira-kira suatu saat akan bisa perspektif, kenapa kemudian tidak dibuat notarisnya misalnya. Nah, dengan dibuat seperti itu Sudah, Pak. Sudah ya? Kelompok saya sudah ada SK-nya. Wah, jos. Sejak 2008, kita berdiri 2000. Waktu itu masih Karang Taruna. Oh. Terus ada surat semacam apa ya, Pak? Harus di SK-kan. Maksudnya di badan hukum gitu loh. Ada akta notarisnya? Ada. Dari camat. Oh, maksudnya dibuat akta notarisnya. Jadi perkumpulan, sehingga nanti suatu saat misalnya ada bantuan, ada apa itu. Nah, itu pakai SK itu banyak, Pak, yang datang dari dinas itu, termasuk biaya-biaya untuk pengadaan ini juga semuanya hibah. Termasuk kita dapat, kenapa kita bikin punya buku. punya punya Buku. inisiatif Ini ingin buka kan buku sebenarnya ini. dapat laptop dari dinas. Ini apresiasi dari kelompok kami untuk dinas karena kita sudah diberi kepercayaan, diberi fasilitas laptop. Ada Dan berapa tidak- laptop kemudian? Berupa genre kit kepada kelompok PIK, namanya PIK Remaja, Pusat Informasi dan Konseling. Diberi berapa? Diberi atau Diberi hibah satu genre kit berupa 1 buah laptop, 1 buah overhead proyektor slide, sama 1 set alat peraga untuk genre. Dan baru Ratri Carla dari 10 PIK yang diberikan laptop, Ratri Carla satu-satunya yang memberikan buku ini. Makanya kemarin kita sengaja bikin buku, terus kita serah terimakan ke dinas untuk didistribusikan ke 22 kecamatan di seluruh Kabupaten Boyolali. luar biasa. Setelah itu hari ini tadi sebelum ke sini kita juga muter di sekolah-sekolah yang notabene dari kontributor itu pernah mengampu di sekolah itu. Alumni, Tadi diambil videonya nggak? foto, ada foto, Ambil videonya dong. semuanya foto. Nah, berarti kayaknya barusan saya kepikiran, kayaknya diajarin bikin video biar nanti bisa dipublikasikan di seperti kita di YouTube, sehingga nanti bisa mendapatkan income tambahan. Boleh. Nah, kayaknya Nanti di YouTube. perlu kita adakan. Nah, ini dicetak berapa ini? Ini kemarin Yang kebetulan pertama ada berapa, promo yang pertama, kita mengikuti SNK, syarat dan ketentuan dari penerbit, minimal cetak kan 15 Berapa? 15 eksemplar. Oh. Dulu PO pertama, karena kita waktu itu hanya punya biaya kurang lebih 1 juta, itu pun hibah dari dinas. Jadi kita nulis seperti ini semuanya kita apresiasikan, dari hibah laptop, hibah dana untuk percetakan. kegiatan komunitas kami, karena kita pengen membukukan kegiatan kita, dana yang diberikan dari dinas itu kita gunakan untuk cetak ini. Yang pertama, PO pertama. Terus kemudian yang kedua ini, karena mumpung ada PO, dulu yang 15 itu sudah tak kasihkan kepada dinas terkait juga. Free, gratis. Terus selanjutnya, cetak kedua, kami kebetulan dapat promo, harusnya cetak 2 cetak dapat 3 dari dari penerbitnya. Terus waktu ada kesempatan itu promo, terus kebetulan ada kas, kita ambil uang kas itu untuk cetak 20 eksemplar dan dapatnya 30 eksemplar. Kita bagi-bagikan kepada 22 kecamatan se-Kabupaten Boyolali. Terus kepada SMK dan SMP atau SMA yang menjadi alumni. Maksudnya kita semua para kontributor atau para Penulis. anggota komunitas di sini pernah sekolah di situ. Saya bagikan gratis juga. Ini semuanya sudah total itu berapa cetakan sekarang? Cetakan 15 tambah 30, 45. 45. Iya. Satu ini dihargai berapa cetaknya? Kalau dari cetaknya itu harga kontributor, harga kita penulisnya 45.000 satu eksemplar. Kalau harga umum 55.000, tapi kemarin karena kita harga promo 2 cetak, berarti harganya waktu itu normalnya 50, 100 itu kita dapat 3. Karena promo, beli 2 dapat 3. Berarti nyetak ini sudah habis berapa? Habis berapa ya? Kurang lebih piro kuwi? Kira-kira 1,5 juta 1,5 juta dapat 50 tadi itu. atau
30 sama 15, 45. 45. Ya hampir 2 jutaan lah kurang lebih. Kira-kira sekian. kalau orang baca ini kira-kira akan mendapatkan apa? Untuk ilmu para yang ilmu ini tentang para orang tua dan remaja harus mengetahui tentang ini. Pemerintah pun menganjurkan. Bahkan sekolah-sekolah juga dianjurkan untuk mendirikan pusat informasi kesehatan reproduksi remaja. Karena banyak sekali kasus-kasus penyimpangan dari remaja-remaja. Di sini ada banyak ilmu tentang kesehatan reproduksi remaja itu tentang HIV, AIDS, nafsa, seksualitas, terus pergaulan bebas, pernikahan dini, semua diceritakan meskipun dengan dengan bahasa teman-teman penulis itu menceritakan ulang apa yang sudah didapat mereka dari komunitas kita, karena komunitas kita selain pertemuan juga mengadakan advokasi dan penyuluhan tentang ini. Jadi istilahnya di buku ini kita menceritakan materi-materi yang pernah kita serap dalam pertemuan ke buku ini dan kita bagikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman kalau membaca buku, di Ratri Carla itu kegiatannya seperti ini. Kalau untuk evaluasi, edukasi, penyuluhan, advokasi bisa ada ilmunya di sini juga ada. Di samping itu juga tentang sekilas tentang Ratri Carla juga ada. Terus kegiatan-kegiatan apa saja di Ratri Carla juga ada. Administrasinya apa, pengurusnya harian apa, tugasnya apa juga ada. Sempat kenal sama Danar BNK, komunitas superhero? Belum. Nah, sebenarnya kayaknya punya warna yang sama ini. Sama dia, jadi melakukan hal semacam ini, cuman dia menggunakan pakaian Spiderman, Superman, terus ya Gatot Kaca kayak gitu itu. Tapi visinya sama kayaknya suatu saat bisa bertemu Mas Agus. Suatu saat kayaknya saya bisa bertemu dengan komunitasnya beliau ini. Mungkin suatu saat bisa tukar pikiran ya. Kawan-kawan kita pertemukan. Mana itu, Pak? Dia di Sukoharjo, tapi sudah sampai Boyolali. Kemarin gitu. pada saat Merapi erupsi itu dia datang juga. Oh iya ya. Halo Mas Agus. Kalau lihat mampir di Ratri Carla, musuk Carla. Dia kemarin ke sana memberi itu loh, anak-anak biar yang di pengungsian itu dihibur sehingga terhibur. Oh gitu. Nah, dia juga biasanya Jumat Berkah dia bagi, misalnya di antaranya pokoknya sosial lah. Oh gitu. Sama-sama. Oh kalau ini saya kegiatannya meskipun kegiatan sosial tapi ini lingkupnya remaja, tentang kesehatan reproduksi remaja. Dia penyuluh Badan Narkotika Nasional. Oh gitu. Oh iya. Jadi makanya tadi di kantor ngomong itu kan sebenarnya ada kemiripannya yang bisa dibareng kayak gitu. Oh gitu, nggih. Nah, kalau makanya tentang narkotika memang kan ada salah satu triad KRR itu ada tentang nafsa, narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Dan sama dia di kelompoknya kemarin kita juga istilahnya dampingi untuk membuat konten di YouTube dan akhirnya bagus. Banyak kemudian yang lebih ngerti dan bermanfaat. Dia di konten itu telat, jadi dia sudah diberitakan di TV nasional, di koran nasional, tapi dia lupa ngonten waktu itu. Terus akhirnya kita ngobrol, kenapa nggak kamu bikin sendiri? Nah, kamu bisa bikin sendiri, nanti bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Nah, makanya kayaknya konsep yang sama diterapkan di sini. Namanya apa namanya? Ratri Carla. Ratri Carla. Remaja Putri Karanglo Utara. Oh, hanya orang putri. Iya. Sebenarnya kan kalau PIK itu cowok-cewek digabung. Tapi karena dari dulu di kampung kita itu sudah dipisah. Yang cowok itu menamai organisasi mereka dengan Tara Muda. Kalau kita yang cewek Ratri Carla. Remaja Putri Karanglo Utara. Bagaimana kemudian Anda ini membagi waktu? Kan pertemuannya Minggu siang. Oh. Cuma kegiatan secara, kalau dulu sebelum ada pandemi kan kita kegiatan cuma 18 sekali. 18 itu 35 hari. Jadi kegiatannya kalau pas minggu, misalnya kan dari berbagai teman-teman itu ada yang pelajar, ada yang pekerja pabrik buruh, ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang ibu rumah tangga, dari berbagai macam pekerjaan. Kalau pas minggu rata-rata kan mereka semua bisa. Ya pada dolan gitu. Nah, ya memang kan 18 sekali Pak. Jadi kalau satu bulan itu kan ada 4 atau 5 minggu. Cuma minta waktunya 1 minggu pontok.
Jadi selain minggu pon, minggu legi, minggu paing, minggu kliwon, bolehlah beraktivitas. Kita mohon waktunya 18 sekali saja minggu pon, harap semuanya meluangkan. Jadi kita sama-sama tahulah ukur 8 pisan kok, ayolah. Kalau kamu masih kuliah kerja Kerja di mana? di rumah suami. Berarti Rodi. Nah, kemudian tadi begini. Jadi spesifiknya, jadi kan ngomong perlu spesifiknya. Kalau misalnya saya baca ini, kira-kira saya akan dapat ilmu apa gitu, Ya, pengetahuan apa? generasi muda itu harus ngerti tentang itu. Maksudnya sekarang kan di sekolah-sekolah pun dipelajari tentang kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja itu apa, membahas tentang apa, tergantung dari cara berpikir kita sikapi dengan baik. Misalnya, itu tabu. Zaman sekarang anak muda harus mengerti. Kalau sudah tahu yang sebenarnya prosesnya bagaimana, nanti hasilnya atau akibatnya bagaimana, insya Allah teman-teman bisa memahaminya dengan baik, termasuk pada orang tuanya. Para orang tua remaja juga diharapkan bisa membaca nih, oh anakku itu sekarang ada toh pelajaran seperti ini. Jadi kalau anak-anak mereka membaca tentang kesehatan reproduksi remaja, tentang apa, seksualitas, tentang HIV AIDS, tentang pernikahan dini, sebabnya apa, akibatnya apa, dan lain sebagainya, itu orang tua jangan mengkat anaknya, ojo sinau tentang kui tabu, jangan seperti itu. Ini 2021 anak muda kalau tidak mempelajari yang seperti itu yo nggak ngerti. Maksudnya yo semuanya harus update info dan apa. Anak-anak milenial dari kamar pun mereka bisa mempelajari apapun itu, jangankan hanya bacaan yang seperti ini, mereka bisa mengakses berita dengan leluasa. Kalau hanya bacaan seperti ini, saya rasa ini sangat bermanfaat untuk para remaja dan orang tua yang mempunyai remaja. Apalagi kan di buku kita ini teman-teman nulisnya sesuai dengan ilmu yang telah diserap, jadi otomatis tata bahasanya pun lebih mudah dipahami. Beda kalau searching, intinya sama, tapi kalau searching kita search Google kan terlalu banyak penjabaran. Sedangkan kalau yang di sini itu kita ambil intinya. Bagaimana tulisan kita itu mampu dicerna baik oleh si pembaca. Gitu. Ini sudah dibagikan berapa tadi? 22 kecamatan? Iya. 22 kecamatan kecamatan sama 8 sekolah. Sekolah berapa ya? Berarti saat sekolah itu siji no? Iya. Sekolah-sekolah yang kita berikan ya baru bisa mereka para kontributor atau teman-teman yang menjadi anggota komunitas kami yang pernah sekolah ke situ. Kalau misalnya SMP 1 Boyolali, SMA 1 Boyolali belum ada anggota komunitas yang alumni situ, mohon maaf belum kita berikan karena keterbatasan kita biaya sendiri. Harusnya kita gunakan kas untuk lain-lain. Kita bismillah, ini niatnya berbagi, semoga bermanfaat. Kalau itu buku dengan terbitnya buku ini kira-kira bermanfaatnya untuk diri sendiri apa? Kita Diri berbagi intinya. Bukan, maksudnya Anda mendapat manfaat apa? Saya bisa Gini. mengeluarkan Kalau saya kan punya buku. Nek buku itu payu berarti aku tuh duit gitu loh. Ada royalti, memang ada royalti. Nah, nek jenengan itu apa? Nah, saya ya pertama karena saya memang PJ-nya, penanggung jawab kegiatan dalam tim nobar ini, saya merekrut atau mengumpulkan teman-teman untuk ikut nobar ini dan Motivasi. Maksudnya mengumpulkan dari teman-teman apa yang perlu dicek-cek, diedit dan lain sebagainya, menjembatani mereka untuk nulis yang benar, yang baik bagaimana. Meskipun saya juga belajar sih, semuanya kan proses. Kok di orang ngajak aku? Terus kayak kalau ada penerbit, dari penerbit juga diedit lagi, meskipun dari teman-teman ya tak edit lagi. Secara tidak langsung saya kan ikut belajar. Paling enggak dari 14 naskah yang masuk semua tak cek satu-satu. Penggunaan awalan, penggunaan kata depan benar apa enggak, penggunaan diksinya benar apa enggak, penggunaan tanda petik, langsung dialognya benar apa enggak. Dari situ kan saya belajar. Dari belajar itu saya pertama kali juga mengajak teman-teman semuanya dari pemula. Saya pun masih belajar, jadi teman belajar, saya juga belajar. Otomatis itu menambah ilmu saya. Meskipun saya tersita kasarannya, tersita waktu saya, kudunya saya ngomong anak-anak saya ngecek naskah, tidak masalah. Itu salah satu motivasi bagi saya untuk belajar ya seperti itu. Caranya seperti itu.
Di samping itu saya di samping menambah ilmu saya juga memberikan manfaat kepada orang banyak dengan membaca jendela, semua jendela bisa terbuka, jendela ilmu ya seperti itu. Jadi kalau kamu pengen mengenal dunia, Baca. maka membacalah. Tapi kalau kamu pengen dikenal dunia, maka menulislah. Tapi sekarang dengan kondisi YouTube ada video.com. Kalau kamu itu fenomena ini berubah. Kalau kamu pengen mengenal dunia, maka nonton YouTube. Kalau kamu pengen Tidak dikenal semua dunia, orang punya aplikasinya mungkin, tidak semua orang punya HP yang canggih mungkin, tidak semua orang punya kuota yang lebih mungkin. Tapi kalau misalnya untuk buku, tidak semua orang senang membaca buku misalnya. Semua itu pasti ada kendalanya juga. Tidak semua orang bisa membeli misalnya. Semua dari segi apa yang dibicarakan itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Ya tetap Anda bisa dapat berjalan. Ada dapat royalti nggak dari nulis buku? Ada, tapi Oh, belum. ada. Tapi belum. Ini kalau dari penerbitnya 15% untuk kontributornya. Dari sekian banyak mungkin belum diakumulasi berapa dapatnya, tapi Sebentar, dapat. biaya cetaknya itu dari penerbit atau dari Kita. pihak jenengan? Kalau terbit langsung dari penerbit itu tidak ditarik. Semua kita hanya diminta biaya cetak saja. Mungkin akumulasi dari terbit dan lain sebagainya, ISBN dan lain sebagainya itu diatur oleh penerbitnya. Kita dari penerbitnya ini kan berbagai macam penerbit ada punya SNK masing-masing. Nah, untuk penerbit kita ini cuma diminta untuk biaya cetaknya saja. Masalah terbit dan lain sebagainya yang ngurus sana. Mungkin ini trade marketing mereka. Maksudnya triknya setiap penerbit kan punya aturan masing-masing. Ada yang Gimana bayar penerbitnya? Laditri Jogja. Oh, Jogja. Ada yang mengambil biaya terbitnya sekian, biaya cetaknya sekian. Ada ditambah biaya terbit dengan biaya cetak yang lebih murah. Kalau ini tidak ada biaya terbit, tapi biaya cetaknya mungkin agak mahal sedikit. Tapi ini tidak ada biaya terbit. Biaya terbitnya diatur oleh penerbitnya. Jadi kita hanya diminta bersih biaya cetaknya. Satu eksemplar 45.000 untuk harga kontributor dengan catatan halamannya sekian sampai sekian. Lebih dari sekian nanti harganya beda lagi. Untuk novel atau buku solo harganya beda lagi. Karena ada listnya. Untuk terbit sekian, halaman sekian, untuk jenis bukunya antologi atau non fiksi atau apa itu beda sendiri. Kalau ini termasuk antologi. Kalau antologi kan tidak ada, makanya kami membahas cerita-cerita atau materi-materi dalam kegiatan kita. Kita namakan di sini adalah buku antologi yang mengenai kisah inspiratif. Ini judulnya kisah inspiratif. Kalau tentang non fiksi itu beda lagi, nanti harus ambil daftar pustakanya dari mana. Kalau tidak seperti itu takut terkena SP tentang plagiat dan lain sebagainya. Marah kan sekarang tentang plagiat, mengambil tulisan orang dengan mudah copy paste. Sudah diaku ini loh tulisanku, padahal cuma copy paste punya teman. Yang seperti itu kan melanggar undang-undang, melanggar hak cipta. Takutnya yang seperti itulah. Ini adalah kisah inspiratif meskipun isinya tentang pendidikan atau materi-materi yang seperti itu yang umum, tapi kami mengambil ceritanya kisah kita ketika mengikuti kegiatan di komunitas kita. Maksud saya tadi begini, kalau misalnya jadi ada loh, nah kalau ada royalti terus dari mana dapatnya royalti? Wong itu dibiayai dari Anda, terus di sana tidak menjual? Oh, menjual juga. Penerbitnya kan juga memasarkan sendiri. Ada yang langsung pesan kepada penerbitnya lewat Shopee, lewat Bukalapak, Tokopedia. Itu kan langsung pesan kepada penerbit. Kalau bukan kontributor kan harganya lain. Dari kita, karena kita kontributor di harga 45. Kalau dijual di luar harganya 55. Ya dari selisih 45 sampai 50 itu 15%-nya punya kita. Oh, gitu. Tak pikir tadi memang dia tidak menjual. Nah, maksudnya tidak profit gitu loh Anda. Iya. Nah, maksudnya kalau tidak profit kenapa nggak dijadikan PDF aja disebar? Enggak. Enggak, itu enggak boleh. PDF pelanggaran itu. Karena kalau saya kemarin ada perjanjian sama penerbit, saya mau nerbitkan, tetapi harus dibuat dalam bentuk PDF yang dibebaskan. Wah, nanti kita rugi. Enggak bakal rugi. Tahu nggak logikanya gimana? Logikanya Dengan mudah digandakan orang. Oh, salah, bukan. Harga fotokopi lebih mahal daripada harga ini. Saya pastikan. Berapa halaman? Hak ciptanya? Hak cipta bisa dibuat. Maksudnya begini. Ketika saya misalnya mau ngocok PDF-nya, ya toh, saya baca. Atau jenengan, kira-kira ngocok buku saya PDF matem enggak?
Enggak. BSE lah, buku sekolah elektronik. Mantap nggak? Enggak. Terus pengen apanya? Di print. Di print kan. Nah, di print sama ini murah ini loh. Iya kan? Yakin kan? Iya. Murah ini kan? Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya saya diundang untuk bedah buku, diundang jadi pembicara. Penerbit melu dodol buku nih. Payune lebih dari itu. Triknya begitu. Sehingga akhirnya sekarang dia membuat bukunya, di samping ada yang cetak juga ada yang PDF. Semuanya punya ISBN sendiri-sendiri masing-masing. Oh gitu. ISBN-nya untuk PDF ada sendiri. Ada Oh, takutnya sendiri. kalau penulis-penulis kan itu kalau PDF dijual dengan bebas, takut itu terjadi penyelewengan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau Anda jual PDF, Anda akan nanti nesu dewe, muring dewe. Karena begitu dijual PDF, haliane ngopi iso. Iya kan? Kalau ISBN-nya PDF sama buku itu beda Pak? Beda. Meskipun sama-sama buku ini judulnya. Beda. Oh, versi bukunya cetak sama PDF-nya beda. Beda. Berarti Di- ada haknya sendiri di Bukan. PDF itu. Maksudnya ketika jual PDF, jenengan akan keloro-loro dewe kan itu tadi lho, begitu dijual. Nah, sing didol nanti di kopi-kopi tok gitu loh. Sehingga kalau udah di PDF, nah mending digratisi wae. Karena Anda akan keloro-loro. Nah, sehingga apa? Dengan menjual itu nanti orang sing ngetok PDF akhirnya kemudian ketika pas bedah buku kayak saya diundang itu akhirnya denen penerbit gue bukunya didol nang kono laku karena orang pengen dapat fisiknya gitu. Nah, bener kan logikanya begitu. Sehingga perjanjian itu kemudian berlaku, siapapun yang bisnis itu juga dibuat PDF-nya, dan itu kemudian untuk bangun perpustakaan digital di sekolah-sekolah. Ya, perbukaan Gitu. digital dengan e-booknya. Iya, Makanya tadi saya ke sekolah ada yang ada e-filenya, ada yang Nah, tanya seperti itu. pasti itu. Sehingga atau bisa juga begini, ada penerbit yang kemudian yang penerbit saya yang lainnya itu diterbitkan dalam bentuk PDF tetapi hanya cover sampai bab 1, bab selanjutnya tidak, sehingga ketika orang pengen lanjut harus cari buku fisiknya gitu. Nah, ada pemikiran kan? Ya memang kalau yang seperti event-event yang saya ikuti juga seperti itu. Harus posting sekian bab 1 sampai sekian, tapi jangan sampai ending. Kalau ending ya wes orang lain enggak mau pengen beli bukunya yang fisik enggak mau. Tapi kalau ada beberapa bab 10 bab terakhir yang memang disembunyikan tidak di posting bebas, mereka loh kelanjutannya di mana? Kelanjutannya beli yang fisik. Itu salah satu namanya copywriting dalam dunia menulis. Enggak, strategi dagang. Nah, kemudian tadi makanya kenapa ini kemudian tidak dibuat versi video sekarang Mbak. Jadi setelah PDF, nah ini pembahasan kan, ini kena video. Ketika orang di video, nah bedanya kalau menggunakan PDF tadi, nah PDF kan dikopi beberapa. Nah kalau di sini kan ada iklannya kalau di video. Saya juga dapat iklan. Kenapa Anda tidak bayar? Karena saya dapat iklan. Ya semacam di YouTube itu Iya. kalau ada tayangannya terus diselingi dengan video apa iklan-iklan itu, yang bayar ya itu. Nah iya makanya kenapa tidak berpikir ke situ kemudian? Kita belum bisa, ilmunya ke situ belum bisa. Oke, nanti saya ajari. Nah teman-teman juga bikin channel aja Mbak YouTube. Ilmunya belum duwe. Cuma hanya channel saja, nanti iklan-iklannya yang masuk kemana. Sedangkan kita yang like atau yang subscribe kita saja nggak tahu berapa. Sedangkan kalau kita hanya suka-suka apa TikTok sendirian apa main-main dapat like 2.000. Tapi ketika kita lomba dapat like 40. Lah terus itu fenomena macam apa yang seperti itu? Itu termasuk dalam proses marketing kita juga belum pinter, belum canggih. Anaknya umur berapa? 5 tahun. 5 tahun. Bagaimana caramu marahi anak? Kita lihat. Memarahi anak. Dik, mbok ramainan HP wae ta? Salah. Anakmu mbok larang, mesti tambah ndodro, bener nggak? Iya, emang iya. Tapi terus 5 tahun. tapi ketika dikasih pengertian Dek HP-nya udah istirahat dulu, maam bobo. Iya. Dia bilangnya gitu. Tapi ketika aku bilang, Dek, mbok ramainan HP wae. Dia nggak peduli. Berarti apa? Ada sebuah media untuk mengkonekkan ibu sama anak kan? Iya. Gunakan itu. Cara marahi anaknya pakai WhatsApp. Benar.
beberapa kali saya marahi mahasiswa, dimarahin nang mburi ngene iki. Ternyata padahal WA ning karo kancane aku lagi disengeni. Tapi begitu kita marahin lewat WhatsApp, sesuk wis pulih, wis ora meneh. Itu cara memarahi anak zaman milenial kayak gitu, Mbak. Sehingga sekali lagi handphone sing biasanya itu jadi memolo, ini jadikan sesuatu dibalik jadi kelebihan. Salah satunya caranya kayak gitu. Cara ngandani lewat anak sekarang begitu. Maka tadi saya katakan kayak gitu, Mbak. Nek misalnya nek nggone TikTok dan sebagainya sing like oke, nek misalnya lomba ngestik, gunakan lombanya di situ, medianya begitu. Ayo. Belum ngeh aku. Teman saya yang bikin video. Memang kita kemarin lomba TikTok. Ketika dia bikin TikTok ngaret, cuma ngaret, dolanan lah iseng. Dapat like-nya 2000-an. Lah ketika kita lomba berapa like-nya, Cah? 40. Lah terus itu piye carane biar lomba kita itu ya bagus juga materi aku. ini. Soalnya kita mendemokan melarang untuk adanya pernikahan dini, karena nanti kalau kita memilih untuk menikah dini itu banyak kerugian yang kita temui. Tapi kenapa kok mungkin orang-orang menganggap itu tidak penting, mungkin anak milenial zaman sekarang ya bisa aja kan nggak suka jenengan kelarang nih misalnya anak nakal piye carane ngandani ini gimana halus piye gimana ngomongnya gimana iki acara talk show apa konsultasi parenting tuh. Lah sekarang kalau gadget itu untuk anak-anak merasa kebutuhan yang penting. Oke, makanya dibalik. Maka saya tanya. Tidak bisa lepas dari handphone. Caranya gini, nek misalnya anakmu nakal, carane ngandani ini gimana? Ayo, malah ngomong. jangan dilarang. Nah, terus? Anak saya gimana Ayo. ya? Anak saya selama ini kan anak saya, notabene anak saya adik dari seorang ABK. Menurut saya dia sudah lumayan support saya, sangat banyak support saya. Ora, kosek. Saya bukan itu ceritanya dengan anak sekarang yang istilahnya nakal dalam hal HP misalnya seperti itu. Saya juga ngerasa kayak ketika sistem daring semua anak pegang gadget dari pagi sampai sore. Menurut saya itu juga janiki nyambut gawe apa? Alasannya belajar daring. Mosok dino-dino go daring bae. Ketika saya semakin dari ngomel, dia semakin tidak gubris. Tapi kalau waktu nes belajar apa tak cepaki. Mandi, cepaki sarapan, daring, silakan. Dia malah esok-esok wis mandi, wis sarapan, siap dengan HP dan bukunya. Nih ketika tak onyo-onyo, tak marahin. Oh, sak waya-waya guru ngegame kono dolanan. Wah, dia semakin drodro. Oke. Ya kurang lebih seperti itu. Okay. Jadi carane menurut saya loh ya. Carane biar dia lepas itu ya dari hati ke hati. Le wayahe mandi, HP-ne salah kese, ayo mandi. Wayahe sinau, wayahe bantu buke jaga kakak. Wayahe masa dicipok le. Wayahe masih mandi. Cara saya seperti itu. Okay. Tapi semakin aku gencer dia, jangan semakin dia malah keras. semakin dia semakin ngengkel, semakin nggak peduli. Dia mau sedang diapakan malah nggak peduli. Saya ngelihatnya dari sisi yang lain, dari sisi psikologis. Ketika ada anak nakal, diomongi jangan nakal. Semakin banyak kita mengucapkan kata-kata nakal, di sini akan makin terdoktrin. Iya kan? Oh, nakal. Jadi sebenarnya bukan kata nakal itu yang digunakan, tetapi jadi anak baik ya. Baik-baik ya. Caranya begitu. Oh, baik gitu loh. Iya, saya pernah baca pesan. Dari kata jangan. Sudah. Karena doktrin. Dan itu akan masuk ke hati. Seperti misalnya kita ada pekerjaan, wah wis ra iso. Separuh semangat kita itu wis hilang gitu loh. Tapi gampang. Nah, separuh kita udah dapat semangat. Itu yang akan modal untuk menyelesaikan masalah. Kemarin belum tak omong karena sak jam nangis terus kok. Ini karena mesti songguyu, iki sampai siki lho kene angen iki. Iki urung nangis lho, setengah jam urung nangis. Makanya tak oke gitu. Sedang happy karena apa yang ingin saya realisasikan, alhamdulillah 7 bulan sudah terrealisasi. Meskipun baru belajar, tapi menurut saya it's okay. Oke. Saya pun mengapresiasi bagus. Makanya sekali lagi saya akan memberikan 2 reward
Ih, hihi. Apa itu? Satu, saya akan insya Allah mendampingi, ngajarin bikin video Video. sampai tayang dan mengelolanya. Catat pemirsa. Oke. Yang kedua, saya kasih hibah dulu 500.000. Wah, keren. Itu yang saya mau. Oh, dadi rene kan. Wong bejo itu ngalahke segalanya. Mungkin ini adalah bejonya untuk saya. Ya. Jadi meh tak omongke di akhir nanti gitu loh, wis. Sekarang ora apa-apa. Makanya gini loh Bu, makanya tadi saya ngomong, nek aku misalnya mau iki, maksudnya apa? Nek misalnya aku nanti ngasih sesuatu, iki manfaatnya untuk orang apa? Maka saya perlu tahu itu. Nah, kalau iso bisa diceritakan manfaatnya apa? Nah, saya akan ngasih hibah gitu loh tadi gitu loh. Sangat gitu. bermanfaat. Buat saya sangat bermanfaat. Begini, nek misalnya iki apik apa? Apik. Kan urung cukup. Apik. Apik. Pokoknya apik. Ya, apik. Ora percaya wacanan saya. Lha opo? Apik iki opo gitu loh. Nah, sehingga dengan mengatakan seperti itu, maka kita akan tahu gitu loh. Dengan mengetahui kelebihannya, kita akan cerita. Nek kamu baca ini, maka kamu akan bisa menghindari hal-hal yang negatif dalam hidupmu misalnya, kan gitu. Misalnya, kamu akan terhindar dari nafsa, kamu akan terhindar dari yang lain-lain itu, misalnya gitu. Nah, positif gitu. Jadi gini, saya sering cerita ini di vlog saya. Suatu saat suatu kelas, umur bro? 26. Oh iya, terus rotok gede wis cukup. Urung 40. Suatu saat ada kelas, seorang profesor itu mengatakan, mahasiswa Tuhan itu tidak ada. Maka seisi kelas itu kemudian diam. Nah, kemudian kalau Tuhan ada, maka tidak akan menciptakan kerusakan karena Tuhan kan mencintai keindahan. Kemudian seorang mahasiswa yang ada di sudut kemudian ngomong, "Profesor, apakah dingin itu ada?" "Oh, ada." "Emang kamu nggak pernah masuk angin?" Seisi kelas kan tertawa. Kemudian anak itu mengatakan, "Profesor lupa bahwa yang bisa diukur itu adalah yang bermassa jenis. Jadi dingin itu tidak ada. Yang ada adalah panas. Maka kalau menanyakan panasnya berapa, bukan dinginnya berapa, tingginya berapa, kan? Dan lain-lain. Beratnya berapa, bukan ringannya berapa. Jadi yang bisa diukur adalah yang positif. Jadi dalam hidup kita yang bisa bernilai, yang bisa hebat itu adalah yang ada nilainya. Nah, makanya Anda itu sudah luar biasa kan, melakukan sesuatu yang ada nilainya. Jadi yang itulah yang akan diukur gitu loh. Karena kalau yang tidak bisa diukur, itu adalah yang negatif. Sesuatu yang jelek itu nggak bisa diukur. Maka kalau tadi mengatakan kena nafsa dan sebagainya, itu nggak bisa diukur. Yang bisa diukur adalah kalau kamu menghindari, kalau kamu membuat kemanfaatan lebih banyak lagi. Konsultasi. Nah, maka sepertinya kalau ini bisa perlu dibuat menjadi video gitu. Nah, ini kan kita kan baru ngobrol-ngobrol. Mungkin nanti suatu saat ini diceritakan dari bab ke bab. Misalnya bab 1 itu isinya apa, itu dikupas. Dari yang saya ketemu juga ibu siapa saya lupa Bu. Alamatnya Cilaweyan kalau nggak salah. Ibu itu cuma merekam sesuatu, ini direkam menjadi audio dan kemudian itu digunakan untuk teman-teman yang difabel. Jadi yang dia tidak bisa melihat. Karena kalau harus menggunakan huruf braille maka akan kesulitan. Tetapi hanya dengan mendengarkan ini menjadi lebih baik. Maka dia kemudian membuat rekaman banyak sekali. Ketika dia kemudian banyak diundang, lagi di kamar hotel, lagi di mana, dia ngerekam. Dan itu kemudian dibagikan. Pada waktu itu saya udah berpikir tak ajak rekaman, tapi kayaknya dia masih terlalu sibuk sampai sekarang hilang. Nah, saya tidak mau yang kali ini hilang lagi. Jadi ini kemudian bisa dibuat versi videonya. Bisa jadi pengabdian masyarakat. Iya, tapi belum punya ilmunya, masalahnya di situ. Kan saya udah bilang nanti tak dampingi. Iya, ada tadi sempat dulu sempat punya pikiran seperti itu, tapi piye carane? Sedangkan kita kalau misalnya pengen dong cerita-cerita kita di like, di subscribe di dunia maya sana, terus
caranya piye lah, ilmunya yang seperti itu belum bisa. Sedangkan pengikut kita baru sedikit. Di sosial media kita juga kurang, maksudnya kurang update. Ya, gimana ya? Ya kurang update gitu. Apa yang dipakai sosial medianya? Kalau kita saya cuma WA sama FB, wong IG ada, tapi saya susah untuk mengapresiasikan si IG itu. Instagram saya sering ada akunnya tapi enggak sering. Sampai berapa? Kurang mboten dolanan sosial media. Pengen dolanan aku lah. Nah, kalau saya karena saya akhir-akhir ini sering nulis, ya sukanya posting tulisan-tulisan di FB group tentang kepenulisan. Dibalik. Kalau misalnya Anda itu baca ning gone Facebook, baca ning Instagram, kira-kira sing disenengi sing piye? Karena kita itu memiliki background yang sama. Pertanyaannya yang disenengi sing piye? Kisah inspiratif. Kisah inspiratif. Karena alasan saya cerita-cerita pun semuanya tentang kisah inspiratif. Bukan. Nek maca ning Instagram gitu loh, nonton gitu Saya enggak suka. Nah, Instagram kan bergambar. Jadi saya bingung. Saya ngartak tonton ki yo opo ceritanya itu, sedangkan saya posting di Instagram saja ndak iso. Jadi saya enggak suka main di IG. Karena ra iso. Sampean? Motivasi. Banyak dapat. Ada. Banyak. Nah, caranya kenapa dia menarik? kata bahasanya. Nah, di situ. Jadi itu tadi, kalau misalnya kita pengen bikin nonton gue di wong liya, kenapa saya seneng yang itu? Nah, kira-kira kita dibalik kayak gitu itu. IG-nya berapa? Followernya? Gak tahu, gak pernah tak tengok. Oke, saya punya 40.000. Jadi nanti bisa dimanfaatkan. Terus yang pribadi saya punya 6.000. Ini yang ini intermedia ini 40.000 lebih. Nanti bisa dimanfaatkan. Yang satunya yang pelesiran kuliner 20.000. Masih sering, Pak. Hah? Kuliner pelesiran. Oh iya, masih. Mak bayar. Gue. Di endorse. Kenapa bisa Mau begitu? dong. Oh iya. Ilmunya piye dong? Di endorse mak bayar. Kalau mau diceritakan ya awalnya saya dulu mangan yo bayar biasa gitu loh, terus kemudian kita upload, tapi kemudian lama-lama kan banyak yang pengen. Nah begitu banyak yang ngundang, begitu undang kita disangoni. Lah dari itu kan kita harus punya ilmunya dulu. Nah kita urung de jeneng, urung de ilmu, gur kepengen tok. Lah terus piye kuwi? Lah seperti itu. Sosok kan terapresiasi dari si A. Nek gur ngono ya dadi duit. Piye terusan? Ilmunya opo? Sama Mas Agus itu kemarin yang juga gitu. Jadi dia reviewnya itu berpakaian Superman. Gitu. Superman kayak anjlok, kan mangan nang kono, dibuka topengnya terusan. Nah, karena dia unik. Gitu, dia makan kayak gitu. Tapi ada yang lebih unik lagi. Superman tapi dia jembling gitu kan, potongnya jembling. Loh, terus kayak kacamata. Superman kan enggak kacamata. Ya biar unik, biar aneh gitu.